Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam acara Kiwi Jawab. Ya, jadi topik pada malam ini adalah hereafter. Hereafter itu artinya ya apa yang terjadi sesudah kehidupan yang kita jalani ini selesai. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan buka dengan Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2 menulis pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Dan orang yang hidup memperhatikannya. Perhatikan baik-baik, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita mendapatkan penjelasan bahwa ada benefit, ada manfaat-manfaat ketika kita berada di rumah duka. Di rumah duka kita dipaksa untuk merenung. Untuk merenung akhir daripada kehidupan kita di dunia ini seperti apa, dan tentu saja kita sebagai orang-orang beriman akan berpikir, lalu apa? So what? What's next? Apa yang terjadi selanjutnya? Dan itulah yang kerap kali kita pikirkan, itulah yang kerap kali kita renungkan ketika kita berada di rumah duka. Sementara di rumah pesta biasanya kita tidak berpikir terlalu banyak dengan hal itu. Fokus kita adalah pada kemeriahan, pada kesenangan, pada suasana yang ceria, dan kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang nilainya jauh lebih panjang, nilainya bersifat kekal. Dan disinilah penting bagi kita untuk memahami memahami gagasan Kristiani mengenai hereafter. Apa yang terjadi ketika kehidupan yang kita jalani ini selesai atau berakhir. Atau kalau dalam bahasa praktisnya, dalam bahasa terang-terangannya, apa yang terjadi sesudah kematian. Nah, apa yang terjadi sesudah kematian? Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu pertanyaan yang perennial, pertanyaan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan umat manusia. Itu pertanyaan yang telah ada semenjak nenek moyang kita hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang berkata, apa yang terjadi dalam diri orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi, yang kini tidak bersama-sama dengan kita. Karena mereka sudah meninggal dunia. Di mana mereka sekarang? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan perennial, pertanyaan-pertanyaan yang tiada habisnya, pertanyaan-pertanyaan yang terus akan berlangsung sampai katakanlah mungkin dunia ini berakhir, sampai kita semua bertemu dengan Sang Pencipta di dalam kekekalan, baru pertanyaan tersebut selesai. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah, sementara kita ada di dalam dunia ini dan merenungkan suatu peristiwa yang katakanlah belum terjadi pada diri kita, lalu bagaimana kita sebagai manusia yang hidup menjawab pertanyaan ini? Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak pikiran, ada banyak jawaban yang coba dilontarkan untuk menjawab pertanyaan, apa yang terjadi sesudah manusia mati? Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh para penganut nihilisme. Ada penganut Buddhisme dan Hinduisme yang memiliki pemahaman yang agak berbeda. Ya, Buddhisme dan Hinduisme mengatakan kematian adalah jalan menuju kehidupan yang berikutnya. Itu seperti tempat persinggahan sementara sebelum seseorang dilahirkan kembali. Karena baik Buddha, baik Buddhisme ataupun Hinduisme mempercayai gagasan yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi akan terus terjadi sampai karma seseorang itu selesai. Nah, itu pemahaman Buddhisme dan Hinduisme. Nah, pemahaman New Age sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Bagi New Age, kematian adalah jalan menuju penyatuan dengan alam semesta. Itu seperti setitik air hujan yang menyatu di dalam samudra raya. Mirip seperti udara di dalam botol. Ketika botol itu dipecahkan, udara itu kemudian menyatu dengan udara yang di sekelilingnya.
Bagi New Age, kematian itu seperti pelepasan. Seperti pelepasan, menyatu kembali dengan yang Maha Agung. Ya, itulah pemahaman New Age mengenai kematian. Nah, selain 3 pandangan yang saya sebutkan itu, tentu ada pandangan-pandangan yang lain. Dan rasa-rasanya tidak cukup waktu bagi saya untuk membahas semuanya. Jadi saya hanya tampilkan beberapa sampel, beberapa contoh bagaimana manusia menjawab pertanyaan, apa yang terjadi sesudah seseorang tidak ada lagi di dunia ini. Lalu bagaimana sains menjawab pertanyaan ini. Nah, ada beberapa ilmuwan yang memang sengaja memfokuskan dirinya untuk menyelidiki pengalaman-pengalaman kehidupan sesudah kematian. Salah seorang yang dikenal sebagai pelopor di dalam studi ini, studi yang disebut dengan nama Near Death Experience, NDE, adalah seorang yang bernama Raymond Moody. Raymond Moody ini sudah sangat-sangat terkenal. Jadi karyanya yang disebut dengan Life After Life, itu sudah diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Saya membacanya pada waktu saya masih remaja. Namun sampai hari ini masih cetak ulang. Jadi kalau Anda sempat membaca buku tulisan Raymond Moody bukan rohaniwan. Raymond Moody adalah seorang dokter. Jadi sudah lihat di sini belakangannya MD, medical doctor. Jadi dia mencoba untuk mengamati apa yang dialami oleh orang-orang yang katakanlah mengalami kematian klinis, dinyatakan mati secara klinis, namun kemudian entah karena apa kok bisa kembali lagi, hidup lagi. Dan dia mendokumentasikan hasil dari wawancaranya terhadap orang-orang yang melakukan, orang-orang yang mengalami kebangkitan ini, dalam tanda kutip, dan itu kemudian didokumentasikan di dalam buku yang berjudul Life After Life. Nah, beberapa puluh tahun sesudah Moody, ada orang yang lain lagi yang namanya Jeffrey Long dan Paul Perry. Ini melakukan studi yang lebih intensif, lebih teliti, dan sampelnya jauh lebih banyak. Dan kemudian dia mempublikasikan karyanya di dalam sebuah buku yang berjudul Evidence of the Afterlife, bukti-bukti dari kehidupan sesudah kematian. Jadi 2 buku ini yang kerap kali dikaitkan dengan sebuah bidang ilmu yang disebut dengan The Science of Near-Death Experience, itu menggarisbawahi bahwa ada sesuatu di balik fenomena yang kita sebut dengan nama kematian. Kematian bukanlah the end. Itu paling tidak kesimpulan yang mereka dapatkan dari hasil wawancara mereka terhadap ribuan orang yang pernah dinyatakan mati secara klinis namun hidup lagi. Jadi bukan hanya sekedar katakanlah mati suri, mati beberapa menit kemudian hidup lagi, tapi ada beberapa yang sudah beberapa jam dan kemudian diwawancarai dan mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Suatu hal yang sangat-sangat menarik sekali. Nah, mengenai hereafter, mengenai apa yang terjadi sesudah kehidupan ini berlalu. Nah, jadi kalau saudara bisa membaca di dalam bahasa Inggris, Anda bisa membaca buku ini, Evidence of the Afterlife. Nah, sementara buku ini beberapa tahun yang lalu memang sudah diterbitkan. Hanya saya kurang tahu apakah buku itu masih tersedia di dalam bahasa Indonesia. Judul aslinya adalah Kehidupan Sudah Mati. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita fokuskan diri kita pada Alkitab. Bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan kehidupan sesudah mati? Ini yang jauh lebih penting bagi kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Moody, apa yang dikatakan oleh Jeffrey Long, mungkin memberikan banyak insight, mungkin bisa memberikan pada kita wawasan-wawasan. Namun tentunya kebenaran yang ultimate, kebenaran yang paling tinggi, itu hanya bisa kita jumpai dari pewahyuan yang berasal dari Allah sendiri. Dalam hal ini, yang berasal dari Alkitab. Bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan kehidupan sesudah mati? Jadi, kalau kita perhatikan, di dalam bagian-bagian di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, jelas sekali
Ada banyak bagian dari Alkitab yang menyatakan adanya kehidupan sudah mati. Jelas sekali hal itu. Tidak ada nada-nada penyangkalan, khususnya di dalam Perjanjian Baru, mengenai kehidupan sesudah mati. Rasul Paulus contohnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi Paulus menggarisbawahi bahwa kematian bukanlah the end. Kematian bukanlah tamat. Sesudah kematian ada kelanjutannya. Dan di sini Paulus berbicara mengenai surga. Berbicara mengenai heaven. Bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam Tuhan. Poinnya adalah bahwa ada keyakinan yang sangat firm, ada keyakinan yang sangat teguh sekali bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan yang kita jalani ini berakhir. Nah, apa yang terjadi sesudah mati? Sudah seseorang mengembuskan nafasnya yang terakhir, Alkitab mengatakan bahwa tubuhnya akan kembali menjadi tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Itu jawaban Alkitab yang sangat-sangat simpel sekali. Apa yang terjadi sesudah mati? Alkitab menjawabnya ketika seseorang mengembuskan nafasnya yang terakhir, tubuhnya akan kembali menjadi tanah, terdekomposisi. Dan rohnya kembali kepada Allah. Rohnya kembali kepada Allah, tidak jadi hantu gentayangan. Nah, seperti yang kita jumpai baik di dalam film-film Indonesia maupun dalam film-film Barat, hampir di dalam semua budaya ada keyakinan tentang roh-roh gentayangan tersebut. Hampir dalam setiap budaya. Nah, padahal di dalam Bible sendiri jelas sekali dikatakan ketika manusia mati, tubuhnya akan kembali menjadi tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Nah, itu. Dan roh tersebut akan masuk dalam keadaan antara. Jadi dalam keadaan antara, roh tersebut masuk dalam keadaan antara. Keadaan antara itu menunjuk kepada situasi atau keadaan yang dialami oleh orang-orang dari saat dia meninggal hingga saat tubuhnya dibangkitkan kembali. Jadi katakanlah Anda mati hari ini, Anda mati di dalam Tuhan, Anda akan masuk ke surga. Dan surga itu adalah keadaan antara. Surga bukanlah final destination. Itu yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Dan gagasan Kristiani itu sejajar dengan gagasan Yahudi lah istilahnya. Wajar lah, karena kekristenan boleh dikata punya kesinambungan dengan keyahudian, namun pada saat yang sama punya juga ketidaksinambungan dengan keyahudian. Ada banyak konsep-konsep Yahudi yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristen dan kemudian dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi juga memandang bahwa surga juga keadaan antara. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang Yahudi memandang bahwa surga itu adalah the final destination. Sejajar, wajar. Jadi kekristenan dan Yahudi dalam hal ini berada pada posisi yang sejajar. Ya. Bagi orang Yahudi, surga is not the best place. Bahkan mereka mengatakan is not the better place. Beda dengan Kristennya. Itu bedanya orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Kristen dan orang Yahudi, kalau orang Kristen mati atau wafat, kita sebagai pendeta biasanya berkata, saudara kita yang terkasih itu sekarang sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Di heaven, katakanlah. Di surga. Tapi kalau Anda menghadiri, katakanlah, pemakaman-pemakaman orang Yahudi, saudara tidak akan pernah mendengar perkataan seperti itu.
Saudara tidak akan pernah mendengar perkataan saudara A, saudara B itu berada di tempat yang lebih baik. Tidak. Bagi orang Yahudi, the best place to stay is earth. Jadi tempat terbaik untuk tinggal bagi orang Yahudi adalah di muka bumi. Surga mungkin tempat yang katakanlah lebih comfortable, namun bukan tempat yang lebih baik bagi mereka. Itu yang membedakan orang Yahudi dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen memandang surga sebagai better place, tempat yang lebih baik, tetapi konsep itu tidak pernah ada di dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi melihat bahwa kebangkitan tubuh itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kebangkitan tubuh itu sesuatu yang sangat penting, dan ini kemudian diteruskan. Di dalam tradisi Kristen yang teruskan akan pentingnya kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh inilah yang akan menjadi final destination. Jadi orang-orang Yahudi bahkan memandang bahwa kebangkitan tubuh adalah salah satu pilar iman. Salah satu pilar iman, kebangkitan tubuh ini. Bahkan ada sebuah legenda, ada seseorang yang ditawarin, kamu mau nggak diangkat ke surga hidup-hidup seperti Elia? Orang tersebut mengatakan, enggak, aku nggak mau. Aku mau mati dan dikuburkan. Jadi mereka lebih memilih dikuburkan karena mereka ingin mengalami kuasa daripada resurrection itu. Kuasa daripada kebangkitan itu bagi mereka jauh lebih hebat, jauh lebih bermakna dibandingkan dengan diangkat ke surga hidup-hidup seperti Elia. Itulah yang menarik sekali kalau kita belajar. Saya baru saja belajar mengenai konsep hereafter dari orang-orang Yahudi, dan ada banyak hal yang cukup menarik dan juga sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan sekali. Ya, oke. Kita akan melihat sekarang, jadi sekali lagi, ketika seseorang meninggal dunia, orang tersebut masuk di dalam keadaan antara. Masuk dalam keadaan antara, ya itu. Nah, sekarang kita akan melihat pemahaman teologi Kristen mengenai keadaan antara. Ya, keadaan antara adalah sebuah realita, bukan sebuah mitos. Ini sebuah realita, bukan sebuah mitos, bukan sebuah cerita rekaan yang dibuat, direkayasa oleh manusia, bukan. Kekristenan memandang bahwa keadaan antara adalah sebuah realita. Yang pasti itu bukan realita fisik. Yang pasti itu adalah realita rohani. Jadi ini yang penting bagi kita. Karena kita ini makhluk fisik, kadang-kadang kita menilai segala sesuatu yang punya realita itu adalah sesuatu yang ada fisiknya. Padahal kan nggak harus demikian. Surga atau keadaan antara itu adalah sebuah realita rohani. Sebuah realita rohani. Nah, kemudian yang kedua, keadaan antara itu bersifat temporer, tidak kekal. Jadi jiwa-jiwa yang ada di dalam surga, jiwa-jiwa yang ada di dalam Hades itu berada di sana bukan untuk selamanya, not forever. Namun ada batas waktunya. Ketika Mesias datang, ketika Kristus datang kali yang kedua, maka keadaan antaranya akan berakhir. Jadi keadaan antara ini bersifat temporer, tidak kekal. Nah, mereka yang masuk dalam keadaan antara normalnya tidak memiliki tubuh jasmani. Normalnya. Jadi ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian seperti Elia, seperti Henok. Bahkan Kristus sendiri naik ke surga dengan tubuh fisiknya. Nah, jadi mereka yang masuk dalam keadaan antara normalnya itu tidak memiliki tubuh jasmani. Tubuhnya telah mengalami dekomposisi, menjadi katakanlah karbon, nitrogen, dan oksigen kalau kita belajar kimia organik. Nah, sementara rohnya berada dalam keadaan antara. Roh. Nah, itu. Kemudian ketiga, mereka yang masuk dalam keadaan antara tampaknya tidak dapat kembali ke dunia orang yang hidup. Di dalam Lukas 16 ayat 27-31 ada penjelasan dari Yesus sendiri yang mengandung implikasi
bahwa tampaknya mereka yang sudah ada dalam keadaan antara tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup. Ini menarik sekali. Jadi gagasan ini tampaknya berlawanan dengan gagasan yang ada di sekeliling kita. Gagasan yang katakanlah ada semenjak zaman nenek moyang kita, semenjak agama-agama suku berada di Nusantara ini. Muncul gagasan-gagasan yang banyak sekali mempengaruhi, banyak sekali mencetak memori-memori di dalam pikiran kita mengenai kemungkinan seseorang yang mati untuk kembali ke dalam dunia orang hidup. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab, tampaknya hal tersebut tidak bisa terjadi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal tidak bisa terjadi. Nah, terkecuali Tuhan mengizinkan dalam kedaulatannya, dan ketika Tuhan mengizinkan itu tentu ada tujuan, tentu ada maksud. Seperti ketika Elia dan Musa menampakkan dirinya di sebuah gunung yang tinggi. Alkitab hanya mengatakan sebuah gunung yang tinggi. Pertanyaannya itu gunung apa? Di sini terjadi perdebatan yang cukup keras di antara para ahli. Ada yang mengatakan itu Gunung Hermon, ada yang mengatakan itu Gunung Tabor. Jadi kalau saudara melakukan ziarah ke Israel suatu hari nanti setelah pasca pandemi, saudara dihadapkan pada dua versi. Versi A mengatakan bahwa Elia dan Musa itu menampakkan diri di Gunung Tabor. Tapi Gunung Tabor itu nggak terlalu tinggi. Gunung yang tinggi di Israel itu adalah Hermon. Nah, jadi Hermon lebih tinggi daripada Tabor. Makanya banyak orang-orang mengatakan peristiwa transfigurasi Elia dan Musa menampakkan diri itu tidak terjadi di Gunung Tabor, namun terjadi di Gunung Hermon. Jadi, apa yang terjadi di sana? Musa, Elia kembali ke dalam dunia orang hidup, bisa dilihat oleh para murid. Itu tentu sesuatu yang dalam tanda kutip abnormal. Dan tentu itu terjadi oleh karena ada suatu maksud, ada suatu tujuan. Ada suatu tujuan di dalam kedaulatannya. Allah hendak menunjukkan kepada para murid-murid Yesus bahwa Yesus adalah penggenapan dari apa yang tertulis dalam Taurat dan apa yang tertulis dalam nabi-nabi. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Elia dan Musa hadir bersama-sama dengan Yesus. Elia dan Musa meneguhkan pribadi, hidup, dan kesaksian Yesus. Itu ada maksud tertentu kalau ada hal-hal itu terjadi. Tetapi di dalam kondisi normal, kita mengatakan tampaknya tidak dapat kembali ke dunia orang hidup mereka-mereka yang sudah berada di alam sana. Kemudian yang kelima, keadaan antara itu akan berakhir pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Pada saat itu mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Nah, inilah the end. Nah, ini the end. Jadi ketika jiwa-jiwa dipersatukan kembali dengan tubuhnya, nah itulah akhir. Namun pada saat yang sama, the end ini juga the beginning. Jadi pada satu sisi ini adalah the end, kedatangan Kristus itu mengakhiri dalam tanda kutip segala sesuatu, namun pada saat yang sama juga mengawali segala sesuatu yang baru. Nah, dan orang-orang Yahudi pun juga mempercayakan hal ini. Surga is not the better place for them. Surga bukanlah tempat yang lebih baik dari bumi. Itulah sebabnya mereka merindukan bumi saat tubuh mereka dibangkitkan. Mereka mengatakan, kalau di surga itu kamu seperti orang yang katakanlah pensiunan, dilayani. Namun kamu tidak bisa melayani seperti di bumi. Bagi orang Yahudi, melayani itu jauh lebih bernilai daripada reward, daripada upah.
Dan ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang kita bagi orang Kristen pun harusnya belajar sesuatu ya. Karena kadang-kadang kita fokus pada upah, tidak fokus pada work ya. Jadi bagi orang Yahudi, work is more meaningful than reward. Itulah sebabnya mereka mengatakan, heaven is not a better place. Surga bukanlah tempat yang lebih baik. Mungkin itu tempat yang katakanlah lebih comfortable, orang bisa istirahat. Kalau mungkin kita menggunakan katakanlah bahasa figuratif, katakanlah mungkin kita ya dilayani apa-apa yang kita mau bisa terpenuhi ya itu. Tapi kita tidak bisa melayani. Kita dilayani, itu kata orang Yahudi. Ini sesuatu yang cukup menarik ya. Nah, tapi itu bukan pemahaman Kristiani. Pemahaman Kristiani memandang bahwa surga adalah tempat yang lebih baik. Namun bukan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah tetap di earth. Maka itulah sebabnya orang-orang Kristen mempercayai bahwa final destination, tujuan terakhir dari keselamatan itu ada di langit dan bumi yang baru, bukan di surga. Nah, yang keenam, meskipun sama-sama masuk ke dalam keadaan antara, mereka yang mati di dalam Tuhan terpisah dengan mereka yang mati di luar Tuhan. Jadi, katakanlah orang benar dan orang tidak benar sama-sama mati. Pertanyaannya, apakah mereka akan masuk dalam rumah yang sama? Apakah mereka akan masuk dalam tanda kutip ruang yang sama? Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka terpisah. Ya, terpisah. Orang Kristen, orang beriman, anak Tuhan akan masuk di dalam keberadaan yang penuh berkat di dalam surga. Sementara orang yang tidak benar, yang mati di luar Tuhan, akan masuk dalam keadaan yang diwarnai dengan penderitaan. Kita tidak tahu secara persis bentuk dari penderitaan itu apa. Hanya kita mendapatkan gambaran bahwa ada imageri. Kalau kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, di sana ada imageri, ada seperti gambar, tapi mungkin sebaiknya kita tidak memahami gambar tersebut secara literal. Ada gambar tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya yang sepertinya sedang dibakar. Apakah arti makna dari dibakar ini? Ya, sampai hari ini pun kita tidak tahu secara persis, tapi yang jelas bahwa hal itu memberi implikasi suatu tempat yang tidak menyenangkan, suatu tempat yang penuh dengan penderitaan. Hanya kita tidak tahu secara persis bentuk dari penderitaan itu apa. Gitu. Nah, orang-orang Yahudi, katakanlah para rabi Yahudi mengatakan jiwa-jiwa yang masuk ke dalam alam maut itu dibakar. Dibakar ini mereka memahaminya, mereka menafsirkannya seperti ini. Dibakar di dalam pengertian mereka itu bukan dalam pemahaman yang harfiah. Jangan pahami harfiah. Bagaimana mungkin jiwa bisa dibakar? Jiwa itu bukan fisik. Kalau kertas itu fisik, kalau kertas itu ada bentuknya, ada wujudnya, ya bisa dibakar. Tapi kalau jiwa itu kan sesuatu yang tidak berwujud. Bagaimana kita bisa membakar jiwa? Dan orang-orang Yahudi menjelaskan bahwa ketika jiwa-jiwa itu masuk dalam Hades, katakan, jiwa-jiwa tersebut mengalami apa yang dia sebut dengan shame atau rasa malu yang luar biasa. Nah, itu. Jadi jiwa tidak bisa dibakar, tapi jiwa bisa mendapatkan rasa malu yang luar biasa. Rasa malu yang menimbulkan penderitaan yang tiada tara. Nah, ini yang menarik sekali. Bagaimana orang-orang Yahudi menjelaskannya. Oke. Nah, surga sekali lagi adalah sebuah tempat antara atau intermediate state. Bagi orang percaya itu better place, tempat yang lebih baik. Dan gagasan ini diperteguh oleh bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab seperti dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan karena keluarga kita adalah di dalam surga
Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Coba perhatikan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan. Di surga kita menanti apalah? Ya tentu saja menanti kebangkitan. Dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan surga ini bukan tempat terakhir, bukan final destination. Nah, ini hal yang penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saya harap jemaat-jemaat Elroy sekarang sudah mulai punya pemahaman yang jelas mengenai hereafter, mengenai kehidupan sudah mati. Sudah mulai punya pemahaman yang jelas mengenai surga. Surga itu bukan tempat terakhir. Surga itu hanya tempat singgah. Dan hal ini jelas dipertegas dengan bagian-bagian yang lain dalam Alkitab yang memberikan penjelasan mengenai surga. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu, tempat tinggal. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata muni. Muni adalah sebuah tempat persinggahan sementara. Jadi kalau Anda hidup di abad pertama, dan Anda melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan Anda perlu waktu beberapa hari untuk mencapai tempat tujuan Anda, maka Anda perlu muni. Muni adalah tempat untuk beristirahat di malam hari, tempat di mana Anda bisa memulihkan tenaga, tempat di mana Anda dilayani. Itu adalah resting place, itu adalah tempat di mana Anda dilayani, suatu tempat yang menyenangkan, tapi bukan sebuah tempat yang permanen. Nah, esokan harinya Anda akan berjalan lagi untuk menuju tempat akhir Anda, tujuan terakhir Anda. Nah, demikian pula ketika kita membaca bagian ini, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan pahami ini sebagai tempat terakhir. Ini adalah tempat persinggahan. Nah, kemudian yang ketujuh, kita ada kesempatan kedua bagi mereka yang telah masuk dalam keadaan antara untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ibrani 9 ayat 27 dengan jelas sekali mengatakan, manusia ditetapkan mati satu kali. Sesudah itu dihakimi. Ya, Ibrani 9 ayat 27. Nah, implikasinya, di dalam kekristenan tidak ada gagasan yang disebut dengan nama reinkarnasi. Jadi, manusia ditetapkan mati satu kali. Ya sudah itu dia akan masuk di dalam ruang tunggu. Suatu hari nanti, mereka akan dibangkitkan. Dan di sanalah akan ada pengadilan bagi orang yang hidup, dan di sanalah akan ada penghakiman bagi semua manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, jelas sekali karena manusia ditetapkan mati satu kali, ya selesai. Kalau di dalam reinkarnasi manusia bisa mati beberapa kali. Itu pemahaman khas dari Buddhisme dan Hinduisme. Dan implikasi yang kedua, jadi pengajaran yang mengatakan bahwa orang-orang mati itu bisa diinjili, itu adalah pengajaran yang keliru sekali. Pengajaran yang beberapa tahun yang lalu sempat populer di Jakarta, dibawakan oleh almarhum pendeta Andreas Saptra, yang mengajarkan bahwa orang-orang mati masih bisa diinjili. Mereka bisa bertobat dan menerima Yesus. Dan ini adalah gagasan yang bertentangan dengan poin nomor 7 yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang telah masuk ke dalam keadaan antara untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kalau mau bertobat sekarang, ketika masih ada di dalam tubuh. Kalau sudah ada di luar tubuh, sudah mati, sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang penting sekali
hal-hal yang mendasar sekali yang perlu kita pahami bersama-sama sebagai orang percaya ketika kita hendak mempelajari hereafter, apa yang terjadi sesudah seseorang itu wafat. Saya percaya ada di antara Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang pernah kehilangan seseorang yang cukup dekat, yang Anda kasihi, dan mungkin Anda bertanya-tanya di mana mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Atau ada seorang anak kecil yang menanyakan hal ini kepada Anda. Apa yang terjadi dengan katakanlah kakek, nenek yang sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kami? Di mana mereka? Kemana mereka? Apa yang terjadi di dalam diri mereka? Nah, ketika Anda belajar tentang 7 poin yang sudah saya jelaskan pada malam ini, saya harapkan Anda bisa memberikan jawaban-jawaban yang memadai, jawaban-jawaban yang solid dari sudut pandang Bible.